Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di hari libur weekend untuk mendengarkan sharing terkait dengan fundamental proses hazard analysis yang akan disampaikan oleh Pak Pedi Neza. Mungkin sedikit gambaran tentang profil Pak Pedi Neza. Pak Pedi ini adalah salah satu technical authority process safety management di salah satu industri oil and gas, dan Pak Pedi ini sering berkecimpung terhadap desain, kemudian lead HAZOP, HAZID, LOPA, SEAL, dan seterusnya. Nah, Pak Pedi ini sudah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di perusahaan oil and gas, kemudian pernah menghandle beberapa proyek di perusahaan-perusahaan oil and gas maupun di perusahaan industri yang lainnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Pedi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan kita bisa interaktif, bertanya langsung atau melalui chat bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Pak Pedi untuk mengambil alih presentasi atau sharing sekarang. Silakan Pak Pedi, saya off dulu. Nah, terima kasih Pak Kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita berkumpul semua di sini. Mudah-mudahan dari diskusi ini atau sharing knowledge ini ada sesuatu yang bisa kita ambil bersama lah, baik saya sendiri yang memberikan sharing maupun dari teman-teman nanti. Mungkin saya yakini teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu yang ada hadir, ada yang praktisi di dunia industri, baik migas, non migas, ya kan ya, atau juga ada yang mungkin sebagian yang di akademisi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kamar tadi, bahwa ini topik mengenai proses hazard analysis, saya skip tadi, dan saya sedikit menyampaikan kira-kira apa gambarannya nanti setelah mengikuti sampai dengan 2 jam ke depan ya Pak Kamar ya, sekitar jam 10.30 ya kita akan ending. Ya, jadi kira-kira kita akan mendapat gambaran Bapak Ibu sekalian terkait apa sih yang dimaksud dengan proses hazard analysis dan aplikasinya yang ada, yang dipakai di industri, apply industri ya, dan berhubungan dengan bisa dengan construction activity, project, operation, ya, dan seperti itu. Balik lagi, ini feel free Bapak Ibu sekalian kalau ingin one-stop ini materi saya mungkin cukup menarik untuk diulas lebih lanjut, silakan raise hand, nanti Pak Kamar bisa monitor atau bisa open mic, langsung menanyakan juga tidak ada masalah. Ya, saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah ikut, ada yang pernah dengar, ya kan ya, atau ada yang belum pernah sama sekali, ingin tahu lebih detail gitu, silakan saja. Jadi tidak ada masalah di sini dalam kita berdiskusi. Kira-kira ini adalah gambaran ininya, apa namanya, scope trainingnya, ada HAZOP, HAZID, overview dulu, kemudian HAZOP, HAZID, HAZOP, QRA, what if analysis, dan SEAL ya. Mudah-mudahan kita bisa cover ini semua ya, dan bisa dapat gambaran lah Bapak Ibu setelah ikut dalam training ini secara garis besar. Saya masuk saja ke materi pertama. Sebelum kita kenal dulu dengan apa namanya proses analisis, ada baiknya kalau kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan proses safety ya. Karena proses safety ini bukanlah sebuah ilmu yang baru, tapi proses safety ini adalah unik karena dia blending ya, campuran dari semua engineering disiplin ya, mau ya mechanical, mesin, kimia, chemical engineering, mau dia civil structure, kemudian ada juga hubungan dengan electrical ya, pelistrikan, instrumentasi. Nah, jadi blending ya, ilmunya blending, gabungan ya, tapi balik lagi tidak fokus ya, dalam artian
fokusnya lebih ke arah keselamatan proses. Ya, fokusnya itu di preventing catastrophic accident untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran, kebocoran gas beracun yang ada di dalam industri, baik industri kimia, industri migas, industri tambang, dan industri-industri yang lain ya. Karena sekarang juga berkembang industri seperti industri food and beverage ya kan, dan sejenisnya juga sudah mulai mengembangkan apa yang dimaksud dengan proses safety. Karena seperti kita ketahui, proses safety ini bukan hanya bicara engineering saja, cuma bicara juga mengenai manajemen skill ya, bagaimana memastikan ada culture safety, sama seperti mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar di K3L ya, terkait dengan safety behavior. Nah, proses safety juga ada unsur behavior yang terkait dengan proses safety. Sebenarnya ada unsur juga manajemen skill di dalam keilmuannya proses safety. Last but not least, tujuan daripada kita memanage itu semua adalah tidak terjadi fatalities, kemudian cegah agar jangan sampai ada kerusakan lingkungan yang sangat masif, ya kan ya, atau adanya kerugian aset atau produksi yang sangat besar dalam jangka waktu yang besar sehingga merugikan dari sisi business interruption ya. Sama reputasi perusahaan juga akan terganggu dengan adanya kebakaran, kerusakan alat dan lain-lain, atau sampai kematian, berujung pada kematian. Di sini kita jelaskan singkat ya. Mungkin ada yang bertanya apa bedanya dua safety itu ya, dengan keselamatan occupational ya, proses personil dengan keselamatan proses atau proses safety ya. Ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama mengusung konsep keselamatan ya, tapi cukup berbeda dari segi pendekatan. Yang satu bicaranya adalah ke individual aspek ya. Bagaimana mencegah agar orang itu tidak jatuh, slip, trip, sama fall. Kemudian kalau proses safety di sisi sebelah kanannya ya, itu bicaranya lebih ke arah yang lebih luas, yang lebih greater ininya, risikonya. Yaitu bicara tentang terjadinya ledakan, kebakaran, kebocoran gas, kemudian tekanan-tekanan yang tinggi sehingga bisa menyebabkan kematian orang sampai level itu. Nah, sedangkan kalau occupational safety biasanya low impact ya, tapi high frequency, misalnya orang terjatuh, terkilir, kemudian kejatuhan apalah ya, dan misalkan kejepit tangan dan lain-lain. Itu semua biasanya ranahnya dari occupational safety. Nah, kalau safety bicaranya katastrofik biasanya, hal-hal yang cukup major event lah ya yang kita bicarakan. Walaupun frekuensinya jarang, kejadian tersebut jarang, tapi kalau itu sekali kejadian, wah itu yang bisa kita sebutin tadi, bisa merusak reputasi atau bisnis yang dilakukan oleh industri tersebut. Dan biasanya kalau occupational safety itu biasanya bisa kita training ya, general training ya kan, backgroundnya bisa macam-macam, yang penting ikut dalam spesialisasi K3L, sertifikasi itu cukup bisa mulai ada background knowledge lah ya, tinggal nanti prakteknya menjadi seorang occupational safety. Tapi untuk seorang proses safety, otomatis background engineering-nya harus ada, karena mereka harus berbicara mengenai proses, ya kan ya, background operasi atau background engineering, ya kan, yang harus memahami tersebut. Jadi itulah yang sedikit membedakan dari sisi personilnya antara teman-teman proses safety dengan teman-teman occupational safety atau personal safety. Sedikit gambaran ya, di sini saya gambarkan kejadian yang membuka mata dunia lah ya, membuka mata dunia untuk pentingnya proses safety. Ini kejadian di USA, di Texas, British Petroleum ya, seperti Pertamina-nya lah ya, tapi private company ini di Amerika. Di Texas ini kejadiannya di Texas City, terjadi ledakan yang sangat cukup masif ya kan, sehingga menyebabkan ada sekitar puluhan personil yang meninggal dan yang fatal, yang luka-luka juga sampai ratusan, dan mereka rugi sangat cukup signifikan ya kerugiannya itu. Tapi kejadian ini baru sekali di mereka. Selama ini mereka menganggap bahwa occupational safety mereka bagus-bagus saja, dan sehari sebelum kejadian ini di hari kejadian mereka sempat merayakan keselamatan occupational safety mereka ya, lost time without injury lah, pekerjaan banyak sekian waktu man hour tapi tidak ada kecelakaan gitu. Tapi ndilala ya bahasa Jawanya, ndilala pada saat itu terjadi kejadian seperti ini. Sangat
ini sekali lah ya, tragis sekali kondisi ini. Ini juga kejadian sama di di tangki ya, tangki kalau kita tangki Pertamina lah yang gede-gede yang pernah mungkin kita lihat di Jakarta, atau Bapak Ibu yang ada tinggal di Balikpapan pernah melihat tangki-tangki Pertamina ini terbakar. Ini kebetulan kejadian di Inggris, di UK, cukup masif ini kejadiannya, sampai 1 billion pound sterling komersial dan residential loss-nya ya, sangat signifikan. 23 tangki besar soalnya yang terbakar. Jadi itu adalah gambaran insiden-insiden ya yang berhubungan dengan proses safety. Dan balik lagi, kalau kita bicara proses hazard analysis, pasti kita punya satu background ya. Nah, backgroundnya adalah untuk agar jangan sampai dua slide tadi sebelumnya itu, insiden yang dalam area downflow tidak terjadi, ya kita harus punya yang namanya metodologi proses hazard analysis yang mereview dengan thorough ya, dengan detail apa sih potensi-potensi bahayanya ketika kita mendesain sebuah peralatan, sebuah proses fasilitas pabrik gitu kan ya. Apakah alat pengaman operasinya itu sehingga keselamatan prosesnya itu bisa tidak terjadi lah yang namanya bahaya-bahaya yang tadi kita sebutkan, kebakaran, ledakan dan kebocoran gas yang bisa membahayakan lingkungan sekitar. Nah, semua proses tersebut yang mereview dan segala macam itu, hazardnya seperti apa, kemudian mitigasinya, pengamannya, safeguardnya seperti apa, itulah yang dikatakan proses hazard analisis. Mungkin itu adalah bahasa sederhana dari proses hazard analisis ya. Assessment, ya, ceritanya adalah assessment atau studi yang kita katakan. Nah, sebelum kita menuju ke sana, otomatis kita harus memahami dulu hazard itu apa, kemudian setelah hazard kita bicara risiko itu apa, konsekuensi apa, likelihood apa. Karena ada parameter-parameter yang harus kita pertimbangkan di sini, karena inilah mulai masuk ke istilah teknisnya proses safety ya, atau occupational safety pun sama mengenal sistem ini. Jadi ketika kita bicara risk assessment, risk understanding di sini, risk bukanlah seperti risk dalam konteks kita ya, secara orang awam atau dalam risk orang awam kadang-kadang mengatakan risk itu seperti ya bahaya, risiko, ya kan ya, apalagi konsekuensi gitu kan. Padahal yang dikatakan risk kalau kita bicara di dalam konteks keilmuan, risk itu adalah perkalian antara sebuah frekuensi sebuah kejadian dengan konsekuensinya. Jadi level daripada konsekuensinya itu harus selalu beriringan dan harus ada sebuah skenario-nya. Jadi risk itu harus kita lihat dulu dalam konteks sebuah skenario. Kita bicara risk naik pesawat terbang gitu kan ya, kemudian meninggal, sama risk naik mobil kemudian meninggal. Kira-kira mana risiko yang paling tinggi? Ya kan? Nah, kalau kita bicara dari sisi pandangan risk naik pesawat terbang, dan dari sisi konsekuensi yang bicaranya, kalau pesawat terbang kalau jatuh langsung mati Pak, gitu kan? Karena dari ketinggian dia kan udah pasti meninggal gitu kan, seperti itu. Ya, berarti secara konsekuensi naik pesawat terbang jauh lebih tinggi gitu kan ya. Kalau mobil bisa jadi nggak sampai mati gitu kan ya, cuma luka-luka dan lain-lain, walaupun ada kemungkinan juga ya kan ya, tapi secara kalau kita orang awam melihatnya, wah itu konsekuensinya jauh lebih kecil dibandingkan naik pesawat terbang. Itu berarti risk dari pola pandang melihatnya sebagai konsekuensi. Tapi risk tidak seperti itu. Jadi risk balik lagi akan melihat juga terkait dengan frekuensinya ya kan, dan bahayanya gitu. Nah, likelihood-nya seperti apa? Likelihood berapa sering hal tersebut terjadi, kecelakaan di mobil sama kecelakaan di pesawat terbang yang menyebabkan kematian. Yang kita bicara soal kematian. Nah, hal tersebut harus kita bicara dengan data kan, ada historical dan statistik. Itulah akhirnya kita lihat, ternyata likelihood naik pesawat terbang jauh lebih kecil kejadiannya dibandingkan kejadian kematiannya dibandingkan risk dengan tabrakan mobil. Nah, otomatis kalau begitu resiko dengan likelihoodnya kecil, resiko untuk naik pesawat terbang kematiannya jauh lebih kecil dibandingkan naik mobil. Kalau kita udah bicara dalam data. Jadi kita risk itu dilihat harus dengan dua aspek yang sudah saya sebutkan. Nah, itu yang harus kita demonstrasikan ya sebagai seorang perusahaan ya, atau orang yang bekerja di bidang safety atau safety, untuk mendemonstrasikan bahwa risiko pekerjaan tersebut aman kepada pekerja, ada manajemen, hingga itu tanda bahwa kita risiko sudah memitigasi risiko.
Kira-kira sampai di sini untuk penjelasan mengenai overview proses safety dan risk assessment. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke topik berikutnya mengenai hazard identification, ya. Pengenalan mengenai overview hazard identification. Suara saya masih cukup terdengar, Pak Kamar? Cek saja. Bagus Pak Pedi. Oke, baik. Pastikan aja, takutnya ada putus di tengah jalan. Siap. Ada referensi-referensi yang bisa kita pakai untuk bicara mengenai hazard identification, ya. Mungkin kalau istilah di K3L, ya, di ilmu umum K3L adalah HIRA, ya, hazard identification dan risk assessment. Cuman kalau di proses safety spesifik mungkin kita bicaranya hazard identification. Which itu sama saja. Istilah-istilah tersebut tidak jadi masalah. Untuk kita bicara mengenai untuk proses safety, fokusnya referensi utama biasanya mengacu ke ISO 1776. Ini internasional standar yang dipakai, ya, terkait dengan di situ dijelaskan teknik-tekniknya seperti apa, kemudian guide-nya seperti apa. Nanti akan kita ulas sedikit, ya. Ada referensi-referensi lain yang Bapak Ibu bisa cari, ya, di dalam internet. Sepertinya ada beberapa yang free. Bisa dicari di googling atau searching di internet. Secara umum, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, hazard, ya kan, ya, kita harus tahu dulu skenario-nya apa, ya. Kalau kita bicara identifikasi risiko atau identifikasi hazard itu, kita harus tahu dulu apa sih potensi-potensi hazard yang terjadi. Nah, itu. Nah, apakah di daerah tersebut mempunyai benda yang mudah terbakar, gitu kan, ya, seperti gas-gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang bertekanan sehingga kalau terjadi kebocoran bisa membahayakan orang di sekitar, gitu, atau yang mempunyai materi yang beracun, gitu. Itu kita harus tahu dulu potensi-potensi hazard yang ada di sana, gitu, kira-kira seperti itu. Atau ada mesin-mesin yang mempunyai pengapian, ada furnace, itu kan, yang temperaturnya tinggi, ya, itu kan juga sumber-sumber bahaya, kan, yang kalau tidak dioperasikan dengan benar, proper, maka akan bisa menyebabkan eskalasi kebakaran. Kemudian setelah kita tahu hazard, kita harus tahu dulu hazardous event. Hazardous event ini maksudnya adalah nanti hazard itu bisa berkembang menjadi apa, gitu kan, ya, potensinya jadi apa. Ketika kita sudah tahu ada yang mudah terbakar, terus setelah misalnya flammable gas, misalnya dia menggunakan fuel oil, ya, bahan bakar, misalkan bahan bakar yang digunakan adalah petroleum oil, diesel misalkan. Nah, diesel ini kan barangnya combustible, ya, yang mudah terbakar, walaupun tidak gampang terbakar, ya. Combustible itu tidak gampang terbakar, tapi ketika dinyalakan dengan api bisa terbakar. Nah, kalau bisa terbakar, nah di dekatnya itu ada apa di sekitaran itu? Misalkan di situ ada electrical equipment, ya kan, ya, atau di situ ada paper yang cukup banyak, tumpukan paper, tumpukan kayu, ya, yang mudah terbakar. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya fire eskalasi. Nah, itu yang dikatakan hazardous event. Jadi ada terjadi perjalanan dari hazard tadi menjadi sebuah konsekuensi yang namanya final result, ya. Nah, ketika kita sudah bicara itu, baru kita nanti akan konteksnya kita gabungkan dengan risiko, risk tadi yang saya bicarakan seawalnya. Nah, kemungkinan kejadiannya seperti apa? Ada tidak pernah kejadian story-nya, atau di tempat-tempat lain, ya, di pabrik-pabrik lain yang tipikal, yang mirip dengan industri yang sama, ada tidak pernah kejadian yang seperti itu. Nah, itulah yang akan memberi gambaran terkait dengan penilaian probability. Dan lagi sifatnya kualitatif berdasarkan historical saja yang kita bicarakan di sini, karena memang hazard identification ini pendekatan qualitative assessment, ya, jadi tidak dengan scientific, dengan kalkulasi. Mungkin Bapak Ibu di perusahaannya pernah melihat ini, ya, atau yang malah sudah memakai ini, yang sering memakai ini di kehidupan sehari-hari, kehidupan selama di perusahaan, RAM, ya, Risk Assessment Matrix. Ini aja contoh saja, ya. Tiap company punya beda-beda. Mungkin yang belum familiar saya jelasin sedikit, yang sudah mungkin jadi refresh, ya. Jadi ada yang namanya konsekuensi, ya, atau severity. Ini yang dikatakan konsekuensi, bisa macam-macam terhadap orang, terhadap aset, ya kan, masuk aset di sini fasilitas, ya, lingkungan, sampai dengan reputasi. Kemudian di sini adalah likelihood-nya yang tadi saya bicarakan, atau frekuensinya.
dengan skala-skala tertentu, sering terjadi, pernah terjadi, belum pernah terjadi, kira-kira gitulah ya. Sama ini konsekuensi yang dari tingkat yang minor sampai ke masif ya, yang katastrofik seperti yang saya bicarakan. Nanti ketika dikalikan nanti akan keluarlah indikator-indikator ini. Ada yang high risk, yang kategori high risk itu berarti secara konsekuensinya tinggi dan likelihood-nya juga sering ya secara umum. Atau yang low risk, tengah-tengahnya medium. Nah ini nanti tergantung company punya skala pendekatan seperti apa. Saya skip saja karena ini ada kira contoh-contoh saja ya, macam-macam konsekuensi apa, lingkungan seperti apa, aset seperti apa. Ini akan istilahnya custom company masing-masing, reputasi. Okay. Ya. Ketika kita bicara hazard identification, tadi saya sempat singgung kan ya, ada bicara mengenai hazard, ada bicara mengenai konsekuensi. Nah, ini yang saya bilang adalah perjalanan risk dari munculnya hazard, which is yang namanya hazard, sesuatu yang boleh dikatakan kalau kita di dunia industri ya tidak bisa kita hindari hazard tersebut ya. Kalau misalkan industrinya dunia migas, ya udah pasti hal yang kita hadapi adalah gas-gas yang flammable kan. Nggak mungkin kita hilangkan, kita ganti semua dengan air gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi dari industrinya sudah berbeda pula. Jadi sudah pasti namanya hazard ini akan eksis ya, akan eksis. Yang bisa adalah kita meminimalisir risiko sehingga hazard tadi tidak tereskalasi menjadi sebuah konsekuensi. Seperti itu. Itu filosofinya. Sama juga kalau kita di industri yang industri pupuk, kan, itu juga sama akan ada menggunakan bahan amonia yang gas yang beracun, ya kan dalam produksinya. Nah itu juga nggak bisa dihilangkan kan. Industri pupuk yang tidak bisa jangan menggunakan amonia misalnya, ya sudah pasti tidak mungkin. Nah itu bahan produk akhirnya malah amonia. Nah jadi ini yang kita cegah dan cara mencegahnya bagaimana? Kita harus menyiapkan adanya mitigasi, di barrier atau mitigasi. Ini yang ada vertikal ini ya. Ini adalah mitigasi yang kita siapin agar jangan sampai si hazard ini berkembang menjadi konsekuensi. Kita cegah di sebelah kirinya. Kalau kita anggap ini botai ya, dasi kupu-kupu, anggap pakai dasi kupu-kupu ada bulatan ini. Nah, ada sayap kiri, sayap kanan. Nah, di sayap kiri ini kita tempatkan mitigasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai prevention ya, jangan sampai hazard tadi berkembang menjadi sebuah konsekuensi atau sebuah event di sini, terus menjadi sebuah konsekuensi. Nah, ada juga kita mitigasi di sebelah kanan. Ini secara teori dulu saya jelaskan. Mitigasi sebelah kanan apa artinya? Sebelah kanan itu artinya adalah kita meminimalisir konsekuensi. Jadi contohnya terbakar, ya kan ya. Misalkan kayak tadi kita bicara ada tangki yang terbakar. Tangki terbakar itu sudah kejadian. Artinya ketika terjadi kebocoran tangki yang misalkan tangki petroleum ya, gasolin, minyak, bensin terbakar. Di sini ceritanya, tangki terbakar karena bocor, ya kan, tumpah kemudian terbakar. Nah, yang warna merah ini tangkinya terbakar. Kalau tangki terbakar sudah kejadian kan? Bagaimana cara mencegah agar jangan sampai tangki terbakar tadi membakar yang lain? Karena kalau membakar yang lain bisa satu kampung yang ada di sekitar situ nanti akan ikut terbakar gitu kan ya, karena panas yang diciptakan, radiasi yang dihasilkan tadi bisa menyebabkan terjadinya misalkan di mana-mana, terutama di lingkungan sekitar, atau bahkan sampai satu tangki akan terbakar semua. Makanya kita harus mempunyai teknik bagaimana mencegah ketika sudah terbakar dia tidak tereskalasi kemana-mana. Adalah dibikin sama yang namanya tanggul ya, ban wall yang mungkin yang pernah Bapak Ibu lihat kalau yang kejadian Pertamina beberapa waktu yang lalu ya kan. Nah itu hanya 1 atau 2 tangki saja yang terbakar karena dia terisolasi dengan jarak, terisolasi dengan adanya tanggul tadi, ban wall ya istilahnya kalau di safety nyebutnya. Hanya tangki itu saja yang coba terbakar dan disiapin juga mungkin dengan sistem pemadam gitu kan ya. Sistem pemadam yang segera untuk memadamkan api tersebut atau mendinginkan lingkungan sekitar sehingga tidak ikutan terbakar. Ya, kira-kira itu adalah gambaran ilustrasi yang namanya mencegah mitigasi terhadap konsekuensi, ada namanya prevention. Prevention ini jangan sampai tangkinya terbakar misalkan. Oh, ada sistem pengamannya, contohnya ada pengukuran level sehingga tidak levelnya tidak kelebihan gitu kan ya, tidak tumpah,
atau sering dicek inspeksi biar tangkinya tidak bocor gitu kan, integrity tangki kekuatan tangki itu selalu terjaga, jangan sampai korosi dan lain-lain. Ya, itulah yang kita katakan sebagai pencegahan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu definisi daripada ilustrasi botai ya untuk risk assessment. Aplikasinya di untuk hazard identification itu bisa di occupational safety terkait, mungkin ada teman-teman di sini yang mengenal istilah TRA ya, Task Risk Analysis, atau JSA, Job Safety Assessment, atau macam-macam lah ya, atau HRA ya, macam-macam. Nah, kemudian ada juga di kita untuk safety itu kita kenal biasa namanya adalah HAZIP ya kan, Hazard Identification, sama levelnya juga risk assessment juga. Nah, risk assessment ini kita bagi menjadi identifikasi hazard yang tadi disebutkan, risknya diakses, dan kita coba bagaimana menanggulangi atau menghilangkan risiko. Kalau bisa menghilangkan, kalau tidak mengurangi. Metodologi seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, macam-macam metodologi untuk risk assessment. Ini saya bicara secara umum dulu ya. Nanti kita bicara mengenai hazard secara skop bahasan kita, tapi ada beberapa cara lain seperti fault analysis, inventory analysis. Ini metode tidak kita bahas, nanti lawan waktu kalau memang kita tertarik untuk membahas masalah ini bisa kita sharing nanti. Kemudian ada lagi HAZOP, ini materi yang hari ini. FMEA ini tidak kita bahas. Kemudian LOPA, nanti LOPA analisis, dan QRA ya, dua ini nanti akan kita coba jelaskan di sesi setelah ini. Kemudian ada lagi yang berupa what if ya. Kalau tadi struktural, jadi terstruktur pembahasannya, jadi ada poin by poin yang kita analisis. Nah, kalau ini checklist, jadi checklist ini kayak semacam sudah ada pertanyaan yang baku yang tinggal dijawab yes no, nah, kira-kira seperti itulah gambar, atau perlu di-provide jawaban dengan pertanyaan ini. Jadi kalau what if ini tipikal, dia sudah ada template pertanyaannya secara gambaran. Oke, hazard ini biasanya kalau untuk para safety untuk mengidentifikasi hazard-hazard yang cukup signifikan ya. Jadi bukan untuk mengidentifikasi seperti occupational safety, makanya tadi itu namanya beda. Itu bicaranya adalah mengenai JSA ya, JSA, Job Safety Assessment. Kemudian karakteristiknya dia kualitatif ya kan, kualitatif dan menggunakan guideword ya, karena sifatnya menggunakan guideword. Bisa dipakai di semua life cycle industri ya, operasi industri, pada saat fase sedang mendesain, fase lagi mengkonstruk pabrik, construction, fase operasi. Jadi silakan bisa dipakai di fase tersebut. Cocok untuk dipakai. Kemudian objektif daripada hazard ya, itu saya sebutkan tadi. Hazard punya beberapa objektif. Yang pertama mengakses major hazard, yang tadi saya sebutkan, major accident hazard, mengidentifikasi sistem kontrol, preventionnya, detectionnya, mitigasi, bahkan sampai emergency response, dan yang terakhir melakukan risk ranking ya. Melakukan risk ranking untuk secara kualitatif terkait dengan hazard-hazard yang tadi sudah kita definisikan. Dan metodologinya adalah menggunakan sistem brainstorming ya, brainstorming, jadi diskusi dalam bentuk workshop. Beberapa orang berkumpul multidisiplin, dari operasi, kemudian dari disiplin engineering, semuanya berdiskusi untuk mendefinisikan tadi yang saya sebutkan di atas. Ini adalah formatnya, format hazard yang biasa dipakai, common ya. Silakan nanti tiap company nanti punya approach beda-beda. Yang penting ada konteksnya, area yang dibahas apa, kemudian hazardnya apa, konsekuensinya apa, safeguardnya apa, risk ranking, dan bila mana perlu nanti rekomendasinya dan siapa yang follow up rekomendasi. Ya inilah kira-kira template ya, template. Nanti mungkin ada pakai software atau pakai kayak semacam inilah ya, tool-tool yang dipakai itu silakan saja ya, tiap company bisa mengembangkan hal tersebut. Nah ini adalah guideword-nya yang tadi saya sebutkan, mungkin singgung di atas ya.
seperti hidrokarbon yang ini apa namanya kayak LPG ya kan, yang mudah terbakar, gas yang mudah terbakar, kemudian minyak ya kan, dan macam-macam. Yang eksplosif yang apa namanya bahan-bahan yang bahan peledak gitu kan. Nah, itu juga contoh-contohnya ya. Kemudian bisa juga kita bicara mengenai hazard yang barang yang ada di ketinggian. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejatuhan di equipment, sehingga atau peralatan-peralatan di bawahnya yang mengandung hidrokarbon kan berarti bisa patah atau putus ya kan ya, equipment tersebut ketika kejatuhan barang-barang yang cukup berat yang ada di ketinggian. Jadi kira-kira itu adalah gambaran gateway yang biasa dipakai ya di industri, tergantung nanti kebutuhan. Ini gambaran yang lain, hazard-hazard yang lain, electrical dan jenisnya. Ya Bapak Ibu silakan bisa merefer ke 1776 di sini untuk melihatnya lebih detail gitu kan, sampai nanti ke aspek apa namanya toksik ya, gas beracun, sampai ke ergonomik, kemudian security hazard, kemudian bahaya terhadap bencana alam, itu sampai di level itu juga perlu diperlukan bila mana diperlukan ya untuk dilihat secara umum. Oke, saya kira itu adalah penjelasan singkat mengenai hazard. Ada yang mungkin mau ditanyakan sampai saat ini? Jika tidak ada, saya coba lanjutkan ke bahasan mengenai hazard. Saya jelaskan sedikit ya pembeda antara metode hazard dengan metode hazard ya, walaupun secara tekstualnya saya berbeda ya. Kalau hazard identification, yang ini hazard dan ada aspek operability ya, operability. Nah, hazard ini lebih dikenal dengan pendekatan analisis ketika dalam berhubungan dengan proses ya, dengan apa namanya sistem peralatan. Dengan sistem peralatan secara lebih detail ya. Jadi misalkan kalau plan kita itu adalah plan misalkan semen itu kan ya, pabrik semen. Nah, di pabrik semen itu kan kita bicara mengenai ada sistem konveyor untuk mengangkat barang, kemudian ada sistem tungku api ya untuk memanaskan dan segala macam. Nah, yang kita bahas unit-unit operasi tersebut di dalam hazard. Kalau tadi di hazard kita bicara secara umum ya, secara global saja, operasi secara global, apa saja risiko-risikonya. Nah, kalau untuk hazard biasanya pendekatannya dengan pendekatan unit operasi, gambarannya seperti itu. Sehingga dia lebih teknikal, pembahasannya lebih teknikal. Itu sedikit memberikan gambaran ke Bapak Ibu sekalian yang membedakan antara hazard dengan hazard ya, selama saya sebagai praktisi ya, kira-kira dan referensi-referensi yang saya pakai menggambarkan seperti itu. Dan hazard teknik ini referensi yang ada di atas 61882 ya, itu IAC yang bisa Bapak Ibu refer ya untuk detail teknisnya. Jadi seperti yang saya bilang ada beberapa step ya. Step pertama adalah identifikasi area plan atau unit area, diakses, diinvestigasi operability-nya. Investigasi bukan seperti insiden, maaf ya, ini bukan insiden investigasi, tapi lebih ke arah investigasi dalam arti mengakses, melakukan detail discussion lah ya, detail discussion bagaimana sih pengoperasiannya tersebut. Kemudian ada aspek maintenance-nya gimana, spare part-nya gimana, availability-nya seperti apa, ada spare part seperti apa, sampai dengan nanti kita mencoba meminimalkan efek atau risiko. Ya. Jadi itu adalah step dalam melakukan hazard ya. Jadi lebih detail, lebih thorough dibandingkan hazard dalam konteks proses operasinya. Ini seperti saya sebutkan tadi, aplikasinya bisa di fase desain, fase operasi, ya. Bahkan sampai untuk kalau Bapak Ibu misalkan baru beli barang baru nih di pabrik misalkan yang kita belum biasa menggunakan ini gitu kan ya. Nah, nanti bisa dengan vendor, ketika vendornya menyiapkan atau Bapak Ibu menyiapkan prosedur ya untuk pengoperasian tersebut, bisa juga dicek dengan hazard. Kalau salah mengoperasikan aman apa tidak, masih ada pengamannya apa tidak. Nah, itu bisa dengan yang namanya hazard prosedur yang paling bawah ini, yang saya sebutkan plan operational procedure. Jadi ini hazard bisa dilakukan dengan metode hazard juga untuk mengecek ada tidak kalau terjadi kesalahan pengoperasian, kira-kira
masih aman atau tidak peralatan tersebut atau sistem operasi tersebut. Nah, Azov tim ini biasanya lebih teknis dan lebih banyak orangnya, ya kan ya. Yang pasti ada Azov leader yang memfasilitasi, kemudian seorang notulen ya, scriber, yang notabene juga harus paham istilah-istilah teknis ya, kalau enggak nanti akan menyulitkan ketika melakukan record, karena ini dia record secara langsung, sama seperti ketika membuat risalah rapat lah ya, MOM, jadi langsung online dicatat, diketik di sana secara ini. Jadi bukan dicatat dulu sama dia terus nanti ditampilkan di belakang ya pada saat terakhir meeting, enggak, tapi ditampilkan bersama dengan pada saat berdiskusi langsung online ya, ditunjukkan hasil catatannya dia. Jadi memang harus dituntut scribernya yang paham juga ya, yang detail juga, tahu juga istilah teknis. Dan terakhir adalah member. Ini dituntut member-member yang aktif ya. Member di sini adalah partisipan yang ikut dalam workshop, yang berdiskusi. Misalnya siapa, kalau yang diundang adalah pihak produksi, operasi ya, produksi, kemudian HSE, bisa juga nanti engineer-engineernya, disiplin engineering gitu kan, ada manajemen mungkin yang terlibat di bila mana diperlukan, tergantung skala levelnya gitu. Sampai bila mana perlu vendor, barang tersebut adalah barang yang baru, sampai even vendor pun kita undang ya, vendor peralatan tersebut untuk menjelaskannya. Biasanya seorang Azov leader ini independen, jadi terpisah dari project tersebut, terpisah dari perusahaan tersebut biasanya. Tapi kalau mau dibikin internal juga boleh, tapi mungkin nanti dia yang tidak terlibat langsung dalam operasi. Kalau tidak nanti agak bias ya. Jadi kan kalau safety kan kita mengenal mencegah yang namanya bias ya, conflict of interest dan sejenisnya itu, hingga tidak independen nanti justifikasinya dia atau pendekatannya dia. Ya, balik lagi ke ini sedikit gambaran apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Ada PNID, VFD, kemudian beberapa prosedur ya, data-data mechanical dan sejenisnya, engineering data yang harus disiapkan pada saat Azov. Jadi tidak hanya kosongan ya, tapi sudah disiapkan dulu sebelum ini kepada fasilitator dan diinfokan terlebih dahulu. Inilah metodenya, jadi dengan brainstorming, ya kan ya, analisis, kemudian diskusi, identifikasi, safeguard-nya apa, dan nanti akan buat semacam di worksheet ya, dalam worksheet. Nah, seperti saya bilang tadi, pembahasannya unit area per unit area. Nah, istilah yang di Azov dikenal dengan nama NODA. Node, ya kan ya, node di sini ada seleksi dalam menentukan di sini node. Kita harus tahu dulu potongan dari equipment atau operasi, apa sih major equipment yang ada. Nah, itu akan menjadi fokus bahasan kita. Jadi nanti node by node kita bahas. Jadi tidak biar fokus. Kalau kita bicara satu plan, bisa jadi satu plan itu punya beberapa unit area. Nah, akan bingung nanti kita ngebahasnya. Jadi tidak fokus nanti kita melihat hazardnya apa, mitigasinya apa dalam satu area. Makanya tujuannya dibikin seperti ini biar lebih memfokuskan dalam analisis. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kita nggak fasilitas kita ada tank truck ke pompa ke tangki storage ya, tangki timbun, dari tangki timbun ke plan misalkan. Nah, kita bisa anggap bahwa dari tank truck sampai pompa sampai ini satu paket ya, satu node maksudnya. Jadi ini namanya transferring ke storage tank misalkan, dari tank truck, dari mobil tangki ya, mobile truck ke sini. Kemudian ada lagi node 2 adalah dari storage tank kirim ke plan berikut pipa-pipanya dan pompa-pompanya. Nah, itu adalah node kedua. Itulah. Jadi bagaimana kita fokus nanti ngebahas, kalau ini terjadi kebocoran, kan seperti apa ketika ada bocor di pipa di sini, kemudian bocor di sini, gitu kan ya. Nah, terus yang di sini ketika pompanya ada valve-nya tertutup ya, katup kerangannya tertutup, pipanya pecah, gitu kan, atau storage-nya, tangkinya tumpah, gitu kan. Misalnya kalau ini mengandung flammable atau ya gas-gas fluida yang flammable, nah bisa menyebabkan terbakar. Nah, itulah. Itu bagaimana kita mengexercise node ya. Node tadi kita exercise. Di sini ada gambaran juga guideword ya, guideword dan parameternya. Saya nggak akan terlalu detail karena kalau ini akan membahas cukup panjang ya. Jadi karena pengenalan saja. Jadi di sini ada guideword yang namanya tidak ada alirannya terlalu banyak atau alirannya kurang, ya kan ya. Bisa aliran, bisa tekanan, ya kan, bisa temperatur yang berlebih, temperatur yang terlalu dingin, terlampau dingin, gitu, dan macam-macam. Ya.
macam-macam. Ini dikembangkan, dianalisis, nanti dipandu oleh fasilitator untuk menganalisa masing-masing unit area tersebut. Nah, inilah dia gambarannya, guideword-nya. Jadi kalau no flow itu gara-gara valve ketutup, ya kan, tidak ada aliran gara-gara valve ketutup, atau ada peralatan yang shutdown, pompanya mati sehingga aliran tidak ngalir, gitu kan ya. Gitu. Atau ada juga reverse flow sama more flow. Ya, jadi kira-kira itu adalah gambaran terkait dengan hazard-hazard yang muncul ya, yang bisa kita identifikasi pada saat kita melakukan brainstorming. Ini contoh lain. More level di sini kok bisa terjadi more level dalam sebuah, misalkan dalam sebuah bejana yang apa namanya, vertikal ya, bejana pressurized vessel ya, mungkin istilah kita pressurized vessel. Nah, misalkan gara-gara ada kerusakan di sistem kontrolnya, level kontrolnya, sehingga dia tidak mengatur ketika arusnya level tinggi, dia mulai membuka untuk mengalirkan, ternyata dia tidak, gagal mengalirkan, sehingga dipompa terus, masuk terus, akhirnya sampai tumpah, meluber kemana-mana, dan alarmnya mungkin tidak aktif ya, sistem alarmnya, sehingga telat operator mengidentifikasi, sehingga bisa menyebabkan kebakaran kalau terjadi tumpah dan terkena dengan ada sumber api ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah guideword yang dipakai ya untuk kawan-kawan nanti pada saat melakukan HAZOP, biasanya seperti itu. Sama juga ini untuk guideword yang lain. Nah, modelnya sama, persis seperti HAZOP ya. Ada guideword di sini, deviation tadi ya, yang tadi saya jelaskan sepintas. Kemudian prosesnya apa, konsekuensinya apa, kemudian safeguard-nya dan rekomendasi. Tidak lupa juga dilengkapi juga dengan penilaian risiko ya, risk-nya seperti apa. Oke, sampai di sini terkait HAZOP, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum saya menginjak ke metodologi yang lain yang berbeda teknik? Oke, kalau tidak ada, saya sambung pembicaraan kita dengan topik yang berikutnya, yaitu mengenai quantitative risk analysis. Dua metode yang tadi saya sebutkan, sebagian besar bicaranya mengenai kualitatif ya, Bapak Ibu ya, karena kita akan menilainya itu berdasarkan pengalaman dari si fasilitator atau pengalaman dari si pihak operasi. Oh Pak, saya pernah mengoperasikan ini sudah 5 tahun Pak. Dari 5 tahun itu, ya boleh dikatakan kejadian itu ada pernah sekali. Kejadian pompanya mati. Atau terjadi misalkan temperaturnya sangat tinggi gara-gara ada kesalahan dalam sistem kontrol, misalkan. Sistem kontrol dapur pengapian, misalkan, kalau di sistem tambang misalnya. Nah, berarti pengalaman itulah yang digali, sehingga itu nanti akan dinilai secara kualitatif. Ya. Kemudian mitigasinya apa pada saat itu Pak? Oh ini kita begini misalkan. Nah, nanti si fasilitator juga akan melihat pengalaman dia, ketika dia tentunya adalah punya background dalam desain ya. Idealnya seorang fasilitator, ketika Bapak nanti mencari fasilitator ya, Bapak harus mencari seorang fasilitator yang punya pengalaman operasi juga ya. Jangan hanya tahu desain saja, atau sebaliknya jangan tahu operasi saja tapi dia tahu desain. Jadi dua itu seorang fasilitator yang untuk proses safety ya, untuk apa namanya, PHA, harus mempunyai seorang fasilitator yang cukup thorough lah ya, knowledge-nya ya. Jadi nanti ketika seleksi fasilitator atau Bapak Ibu yang berminat menjadi seorang fasilitator juga harus punya dua background tadi, sehingga kuat dalam nanti memberikan apa namanya, analisis ya. Karena dia seorang independen kan nanti yang untuk menganalisis. Saya pindah. Pak Pedi, maaf dipotong. Yes. Ada pertanyaan dari Bu Ratih. Ya. Kapan dilakukan HAZOP dan kapan dilakukan HAZIP? Kemudian rutin atau jika ada kegiatan yang akan dilakukan. Jadi pertanyaannya kapan dilakukan baik, terima kasih. HAZOP dan kapan dilakukan HAZIP? Terima kasih Pak Pedi. Ya.
Ya, terima kasih banyak Ibu Rati ya atas pertanyaannya. Ya, jadi Azob sama Hazid kapan itu dilakukan? Seperti di slide saya tadi, dia dilakukannya biasanya, ini berdasarkan pengalaman dan practical experience lah ya, adalah ketika kita melakukan proses desain. Misalkan kita rencana akan membangun sebuah pabrik operasi yang baru gitu kan ya, yang baru dibangun. Nah, itu biasanya beriringan nanti. Azob dilakukan ya untuk melakukan menganalisis yang tadi saya bilang unit operasi dari pabrik tersebut, ya kan ya. Kemudian hazard juga dilakukan untuk memastikan secara umum ada tidak potensi hazard di lingkungan sekitar yang bertambah. Misalkan kalau ini nambah pabrik misalkan ya, dari Ibu mau menambah pabrik di perusahaan Ibu, itu kan ya, unit area operasi Ibu, misalkan kalau Ibu di bagian operation ya. Jadi disitulah kita harus melakukan hazard pada saat desain. Terus kapan lagi? Pada saat mau dibangun hasil desain kita tadi. Itu hazard dan hazardnya pun dilakukan ulang, dicek kembali, takutnya pada saat desain ketika dilakukan metode konstruksi ada sedikit perubahan. Gitu. Jadi memang hazard dan hazard ini kadang-kadang berulang, bahkan sampai beberapa kali. Dan terakhir ketika sudah dikonstruk ya Bu ya, sudah dibangun, pada saat dioperasikan itu pun juga ada baiknya pertama sekali kita hazard juga, ya kan ya, idealnya kita hazard juga. Hazard dan hazard sekalian, hazard dan hazard. Jadi kita memastikan pada saat desain itu cita-cita pada saat engineer desain dengan pada saat pengoperasian itu masih tetap sama. Kalaupun tidak ada karena ada satu dan lain hal, maka kita sudah punya mitigasinya dan kita pastikan bahwa risknya tidak tereskalasi. Tujuannya itu kita melakukan hazard atau hazard ini berulang. Nah, setelah beroperasi, kapan lagi itu akan perlu dilakukan? Perlu dilakukannya adalah biasanya tergantung dengan kesepakatan. Tapi secara umum di dunia oil and gas kita jamaknya adalah 5 tahun sekali atau 4 sampai 5 tahun lah kira-kira. Itu adalah periodik di mana kita mengevaluasi ulang, revalidasi istilahnya ya. Revalidasi kembali risk kita di lapangan. Nah, itu biasanya 4 atau 5 tahun. Atau kalau misalkan amin-amin sempat pernah kejadian major insiden, nah mungkin kita perlu mengevaluasi ulang kembali hazard kita. Takutnya ada yang bolong atau yang lolos ya dari skenario awal, ternyata ada eskalasi atau risiko yang tersembunyi ya, hazard yang tersembunyi yang tidak teranalisa. Itu juga penting untuk dilakukan hazard. Jadi setelah habis insiden yang cukup signifikan, nah itu biasanya kita lakukan hazard lagi, bongkar lagi hazard, dilihat kembali, dianalisis gitu. Atau kalau tidak, ya 5 tahunan sekali. Atau juga bisa, atau hazard juga bisa dilakukan pada saat ada major change, ya kan ya. Perubahan besar-besaran, misalkan kita mau naikkan kapasitas yang cukup signifikan, misalkan dari produksi, nah itu juga perlu kita lakukan hazard kembali. Kira-kira. Itu untuk gambaran kapan kita lakukan hazard, kita melakukan hazard. Pertanyaan kedua apa Pak Kamar? Itu pertanyaan kedua saya lupa. Pertanyaan pertamanya? Tolong diulangi Pak Kamar. Ya, pertanyaan maksudnya rutin atau jika ada kegiatan yang akan Pak Kamar masih di mute kayaknya. Oh. Maksudnya pertanyaannya itu hazard dan hazard ini untuk pekerjaan rutin atau jika ada kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Baik, ya. Jadi tadi saya sudah jawabkan pertanyaan berhubungan langsung dengan pekerjaan ya yang akan dilakukan ya. Kalau pekerjaan rutin Bu, itu biasanya kita kenal dengan namanya yang tadi job risk analysis atau JSA ya, job safety assessment, kira-kira seperti itu. Itu biasanya yang rutin dilakukan biasanya sudah ada template-nya dalam menganalisis ya, typical template untuk risk analysis. Jadi kalau yang saya bicarakan ini biasanya berhubungan dengan project atau berhubungan dengan modifikasi sebuah peralatan atau modifikasi dari operasi. Kira-kira begitu Pak Kamar. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik. Kalau tidak ada, kalau belum mungkin nanti bisa disambung lagi dengan ininya, dengan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Pedi. Mudah-mudahan menjawab Bu Rati. Oke. Sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan QRE ya. QRE ini yang saya sebutkan tadi, referensi yang digunakan adalah macam-macam, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Ini adalah referensi yang kita pakai.
ada yang namanya referensi utama ya. Referensi utama itu di situ, Guideword to QRA for Offshore Facilities. Ya, ini adalah atau INV Forum QRA Datasheet Directory. Ini adalah metode-metode yang referensi-referensi yang umum jamak dipakai di di dunia oil and gas ya, maupun industri kimia secara umum ketika kita melakukan perform QRA. Nah, perlu diingat QRA ini sangat teknikal sekali ya aplikasinya. Jadi referensinya akan tergantung dengan apa yang mau dibahas gitu kan ya. Ketika kita bicara mengenai tentang pipa penyalur ya, pipa distribusi, gitu kan, jaringan pipa distribusi, kita nggak mungkin mencari ke QRA yang bicara mengenai perusahaan kimia misalkan, perusahaan perusahaan pabrik pupuk. Nah itu akan nggak, walaupun di pupuk ada juga pipeline ya, tapi kita akan melihat secara spesifik tergantung dengan database-nya ini atau metodologinya sangat bergantung sekali dengan unit operasi yang sedang kita bahas. Jadi memang ininya sangat skalanya luas sekali ya the QRA ini. Kalau Bapak Ibu berminat nanti bisa ditanya ke saya lewat email mungkin, yang misalnya saya ingin tahu detail metodologi QRA, referensinya secara umum bisa nanti kita share. Pak Kamal mungkin bisa sharing di sini alamat email saya buat referensi ke Bapak Ibu. Silakan, saya tidak ada masalah kalau sifatnya yang ini ya, yang free dokumen ya, free technical reference. Kemudian ini adalah objektif ya dan aplikasinya. Aplikasi dari QRA jadi digunakan biasanya untuk bagian daripada regulasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang perusahaannya punya pihak korporasi ya, yang ada sistem korporasi, tentunya ada aturan main ya kan, ada corporate requirement ya kan ya, atau corporate standard yang harus dipenuhi terkait dengan risiko baik secara umum maupun secara hubungan dengan public safety kan, atau juga bisanya kalau kita mau untuk insurance yang pabrik-pabrik yang terutama yang industrinya memang industri high hazard ya, yang risiko tinggi ya. Nah, itu biasanya punya insurance company. Nah, biasanya insurance company juga menuntut dilakukan QRA ya, quantitative risk analysis, untuk melihat risikonya seperti apa secara teknikal ya, secara detail, untuk memastikan bahwa antara premi yang dibayar dengan risiko yang bakal di-cover kalau tadi kejadian itu adequate lah. Tujuannya sih sebenarnya seperti itulah. Jadi makanya QRA juga di bagian yang harus dimainkan di situ. Di sisi lain, selain dua yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang juga tuntutan dari rekomendasi HAZOP sama HAZID ketika risiko tersebut sudah cukup tinggi atau sangat signifikan, maka biasanya rekomendasi dari HAZOP dan HAZID untuk melakukan detail QRA. Jadi dicek kembali potensi resikonya, likelihood-nya, konsekuensinya seperti apa secara lebih detail, sehingga tergambar nanti mitigasinya cukup atau tidak. Saya coba gambarkan garis besarnya saja ya Bapak Ibu, karena panjang nanti kalau kita bahas QRA, ini bisa 1 hari 2 hari sendiri ya detail pembahasannya. Jadi kita harus buat dulu skenario-nya, harus bikin dulu seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mendefinisikan hazard identification pun kan kita harus buat apa sih skenario kita kan ya. Skenario kita. Biasanya QRA ini identik dengan kebocoran, ledakan, kebakaran, dan seperjenis itulah. Dan makanya kita harus definisikan sebesar apa kebocorannya, kemudian semasif apa nanti kalau terjadi ledakan. Nah, itulah yang bagian daripada skenario development. Dari skenario nanti akan kita modelkan ya, kita akan modelkan kalau dia terjadi kebakaran, impact zone-nya. Impact zone itu apa ya? Jadi kalau misalnya kebakaran, panas yang dihasilkan itu akan seperti apa sih, thermal radiasinya atau temperatur yang dihasilkan itu, apakah sampai menyebabkan
equipment sekitar ikut terbakar, kira-kira seperti itu menurut saya. Nah, itu yang harus kita modelkan. Bisa dengan menggunakan software, ya safety software lah ya, safety simulation. Itu bisa fire simulation untuk memodelkan konsekuensinya tersebut. Di sisi lain, frekuensinya pun bisa kita hitung ya, secara probabilistik nantinya. Potensi kebocoran, terjadinya ledakan, dan sejenisnya juga bisa kita hitung, Bapak Ibu sekalian. Nah, di-combine antara konsekuensi dan frekuensi tersebut dihitunglah dengan menggunakan metode risk calculation ya, sehingga akan keluar kira-kira per orang per tahun, satu orang dalam tahun operasi itu kira-kira berapa sih risikonya dia. Nah, itu namanya individual risk per annum. Risiko individu selama setahun, jadi disetahunkan. Nah, itulah yang nanti bagi seorang company kalau ada company-nya punya aturan main seperti itu, atau kalau paling tidak nanti insurance company mereka punya penilaian. Oh, kalau untuk industri yang high confidence seperti ini, individual risk-nya punya skala berapa gitu. Nah, selama kita masuk dalam skala tersebut, nah, maka mungkin premi kita nanti akan nggak terlalu tinggi lah. Artinya premi kita proper, kira-kira di ranah seperti itu. Jadi itu tujuan bagaimana pentingnya QRA ini juga nanti mempengaruhi secara kuantitatif gambaran bagaimana sih secara kuantitatif risiko di area bekerja di area tersebut, gambaran seperti itu. Karena kalau buat risiko yang bekerja di risiko tinggi kayak oil and gas, tambang dan sejenisnya itu, apalagi tambang-tambang yang tertutup, nah itu harusnya ada modelingnya ya, sehingga orang kalau ada apa-apa siap langsung bisa menyelamatkan diri dan sudah tahu apa yang melakukan. Sama kalau NASA Amerika ya, perusahaan antariksa itu mereka membuat modeling, atau jangankan NASA ya, pesawat komersial saja, ketika pihak Boeing, pihak Airbus itu mendevelop pesawat ya, Bapak Ibu yang tahu cerita pesawat dia, mereka akan sangat concern sekali dan mensimulasikan sampai kalau terjadi kejadian begini harus ngapain dan apa mitigasinya sehingga risikonya bisa turun gitu. Sebagai knowledge saja, just informasi saja. Jadi kalau kita bagi skala antara aviation, ya kan, industrial aviation, kemudian nuclear industry, kemudian yang berikutnya lagi adalah misalkan oil and gas industry, chemical industry, dan mungkin terakhir adalah food and beverage lah ya, atau istilah boleh katakan manufacturing industry. Nah, kalau kita bagi skala yang paling tinggi yang saya tahu ya saat ini tetap yang namanya aviation industrial itu tolerance risk-nya sangat kecil sekali. Tinggi maksudnya itu safety-nya sangat tinggi sekali gitu kan. Tolerance risk-nya sangat kecil sekali. Sehingga mereka itu mainnya sangat hati-hati. Nah, kalau compare dengan industri, ya kan, itu bisa kalau misalkan yang namanya skalasi si aviation itu 1 10 pangkat minus 9 per tahun, jadi 1 dalam semiliar lah ya, atau 1 triliun ya, 1 dalam triliun. Nah, itu dia potensi kejadiannya dibandingkan dengan oil and gas. Oil and gas itu setahu saya rata-rata bermain di 1 dalam 10.000 tahun ya, atau 1 dalam 100.000 tahun. Nah, itu bisa dibayangkan ya. Jadi apa sih Pak artinya 1 dalam 10.000 atau 1 dalam 100.000 tadi? Itu gambaran boleh satu kejadian dalam 10.000 event atau dalam 10.000 tipikal fasilitas ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ya sama kayak ini aja, kalau mungkin kita masih hangat-hangat yang cerita soal vaksin ya. Vaksin kan begitu kan ya, disuntikan ke satu orang, ada yang case meninggal, tapi dalam berapa banyak orang yang disuntik mungkin cuma 1 yang meninggal, kira-kira begitu ya. Itulah kira-kira toleransi vaksin tadi ya, toleransi vaksin tadi, safety-nya dari vaksin tadi, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan dikenal 1 itu mati, ya dia mati, tapi dalam berapa banyak orang yang sudah disuntik cuma 1 yang mati. Nah, toleransinya itu yang diukur, yang dimodelkan, yang dihitung secara lebih detail di dalam QRA itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran yang untuk QRA. Ya, ini gambaran saja. Jadi yang akan kita assess adalah kalau dia tumpah, bocor, ledakan, gitu kan, ada terjadi gas cloud, ya kan,
Nah, yang disebabkan kesalahan dari alat, ya, kerusakan alat atau salah pengoperasian. Operating integrity ini maksudnya kesalahan pengoperasian. Ya, kalau dibiarkan bisa nyebabin macam-macam ya, hal-hal yang tidak kita harapkan. Ini skenario ya, skenario yang kita bikin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalkan ini pressure, tekanan tinggi ya kan ya, misalkan sekitar berapa? 80 bar. 80 bar itu 80 atm ya, 80 kali dari tekanan kita atmosfer biasa ini. Nah, kalau itu terjadi kebocoran misalkan ya, nah, apa yang terjadi? Tentunya akan menjadi ledakan gas tadi yang sifatnya flammable, bisa meledak, bisa fatality gitu kan. Nah, sistem kontrolnya ada apa? Ada alarm kah? Atau ada PSP nanti proses apa namanya? Safety kaptur pengaman ya, alat kartu pengaman PSP yang nanti bisa mencegah kalau misalkan terjadi overpressure ya, tekanan yang berlebih, dia akan popping, akan buka ya, dia akan buka sehingga tidak terjadi ledakan di alat tersebut. Jadi itulah kurang lebihnya yang akan kita modelkan ya secara kuantitatif, secara kuantitatif, probabilistik, kira-kira nanti kejadiannya seperti apa. Nah, ini kalau kita bicara apa namanya fire fenomena, ketika bocor itu ada dua fenomena, langsung terbakar ya kan, bisa menjadi semacam jet fire, kayak kita lihat tukang las itu kan ada gas yang dibakar untuk ngelas ya kan. Nah, itu namanya kayak jet ya, jet fire, atau kolam api ya, bull fire, yang mungkin kalau Pak Ibu nonton berita yang di Pertamina ya, nah itu tangki terbakar, nah itulah bull fire tuh, kejadian namanya bull fire. Atau juga yang dia tidak terbakar tapi gasnya ngumpul di mana-mana, gas yang tadi flammable tadi, tinggal nunggu aja ketemu sumber nyalanya, titik nyalanya, misalkan elektrik atau ada pengapian, dia akan terbakar atau aman, safe. Jadi disperse ya kan, gas tersebut kan kayak beberapa oil and gas industry itu rata-rata gasnya mudah menguap. Jadi ketika sudah di ruang terbuka dia akan menguap begitu saja, gitu kan ya. Karena dia lebih ringan dibandingkan udara, sehingga dia akan menguap. Nah, tapi kalau dia sempat kumpul di satu daerah, kemudian satu area, kemudian ketemu sebuah sumber pengapian, maka dia bisa menyebabkan ledakan, bisa menyebabkan terjadinya flash fire ya, kayak korek api dinyalakan, cus gitu kan, nah, kemudian timbul api ya, seperti itu. Jadi itu adalah fenomena-fenomena dan ini kita modelkan nanti kita lihat skenario-nya seperti apa. Ya, itu tujuan akhirnya kita bisa menghitung efeknya, bisa efek zonanya ya, zona efeknya, orang yang kena itu berapa banyak, itu bisa kita hitung gitu kan ya, berapa potensi loss-nya bisa kita hitung juga, kalau beberapa equipment yang rusak nanti kita hitung dari equipment yang rusak tersebut gitu kan ya, sampai impact ke community. Kalau misalkan pabriknya itu dekat tetangganya misalnya ada komunitas-komunitas warga sekitar, nah itu juga bisa kita define kira-kira berapa warga yang bisa terkena, dan itulah yang nanti masuk dalam hitung-hitungan nanti dalam analisis. Ya, jadi ini gambaran umum saja yang tadi saya sudah jelasin ya sebagian. Ini adalah model-model yang kita lihat. Nah, ini konsekuensi analisisnya ya, fatality, injury yang tadi saya sebutkan. Juga terkait dengan toksik, jangan lupa. Jangan cuma soal bahan-bahan yang terbakar saja, tapi ada juga toksik yang ini silent killer ya, yang harus tahu juga tuh kalau terjadi kebocoran, kalau kita tidak tahu efeknya juga masif nih, tiba-tiba bergelimpangan. Seperti mungkin ada Bapak Ibu yang pernah nonton film serinya Chernobyl, atau pernah nonton ini kejadian insiden Bhopal yang tragis itu di India Tengah, tuh ratusan orang ya pagi-pagi jadi kebocoran gas, itu pabrik pestisida ya, pabrik pestisida bergelimpangan, ketika bangun tiba-tiba sudah mati sampai berbusa mulutnya. Kenapa? Karena tidak pernah dihitung efek daripada toksik dengan gas toksiknya atau material toksiknya yang nanti bisa menyebabkan terjadinya hal itu. Itu juga hal yang perlu kita pertimbangkan. Apalagi kalau kita bekerja dengan bahan-bahan seperti belerang, kemudian ada alat-alat yang karsinogenik dan sejenisnya ya, bahan-bahan karsinogenik, nah itu perlu diperhatikan. Nah, ini kita
kita perlu definisikan ya. Nanti akan kita hitung, kita definisikan berapa banyak, berapa luas areanya, kira-kira fatality-nya mana, injury-nya mana, loss of life-nya berapa, potensi injury dan sejenisnya ya. Itu kan bisa kita calculate ya dengan software ya. Macam-macam software-nya yang beredar, bisa ada namanya DNV Pass, ada yang namanya Cellfed, macam-macam lah ya. Ada juga yang free, Aloha, itu bisa juga Bapak Ibu bisa pakai kalau ingin belajar mengenai QRA. Ya, ini hampir sama modelan. Ini kualitatifnya. Maaf, ini inventory-nya sedikit saya berikan snapshot ya. Dia akan dihitung dengan skenario-nya seperti apa sehingga kita bisa tahu mana yang terbakar, mana yang terisolasi, mana yang meledak, mana yang hanya bocor saja tapi tidak perlu. Jadi kita akan hitung nih frekuensi kejadiannya seperti itu. Ya, oke, sedikit lagi mungkin saya ingin jelaskan mengenai apa itu what if analysis nih. Yang tidak kalah juga tidak kalah pentingnya juga ya, metode ini sering juga dipakai, tapi tentunya what if analysis ini istilahnya simple method dari bagian proses analisis, di mana ini dia lebih sifatnya nanti secara apa ya kita sebut modelnya itu sudah spesifik. Kalau tadi kan brainstorming ya, sifatnya luas, semuanya di tiap guideword itu dibahas. Nah, kalau what if-nya kita hanya fokus ke sebuah topik. Misalnya kita ada di situ ada perubahan, kita mau menambahkan pompa misalkan. Pompa transfer misalkan ya. Pompa transfer untuk mengirimkan fluida tertentu. Kita tahu masalah kita hanya menambah pompa. Berarti kalau menambah pompa, kita akan bicara pressure. Hanya aspeknya dengan pressure, jangan sampai pressure-nya berlebihan. Kemudian sistem kontrol pompanya, kapan pompanya hidup, kapan pompanya mati, gitu kan. Nah, itu semua what if analisis. Jadi, bagaimana jika pompa mati? Nah, ini begini, konsekuensinya begini, gitu kan. Bagaimana kalau kita salah membuka tutup kontrol valve-nya, valve tidak bekerja dalam sistem kontrol pompanya? Nah, kan begini. Itu namanya what if analisis. Jadi, sudah spesifik penjelasannya, karena metode perubahan tersebut sudah kita ketahui secara detail. Biasanya itu metode cepat ya kalau kita mau melakukan proses analisis dengan menggunakan what if analisis. Tapi hati-hati, what if analisis ini biasanya harus difasilitasi oleh orang-orang yang fasilitatornya sudah cukup paham ya. Karena kalau fasilitatornya baru, yang pengalaman saya ya, yang saya Halo? Tadi ada pertanyaan Pak Kamar, mohon maaf, sepertinya. Belum sepertinya Pak Pedi, ada yang unmute guys. Silakan. Oke, jadi jadi what if analysis ini syaratnya adalah si fasilitator itu harus cukup paham dengan metodenya ya. Jadi kalau yang baru, fasilitator yang baru, ada baiknya jangan menggunakan metode what if analysis. Ini hanya tips saja dari saya ya, agar berhati-hati menggunakan metode what if analysis. Nah, ini what if analysis, jadi sangat simpel ya. Jadi bagaimana jika pompanya fail ya, what if kan ya, apa jika kan. Kemudian konsekuensinya apa, safeguardnya apa, rekomendasinya apa. Jadi lebih simpel kan, dan kadang-kadang nggak perlu sampai risk rank juga nih kalau what if analysis ini. Jadi kayaknya kayak quick saja nih, quick assessment what if analysis. Ya, dan biasanya kalau untuk sifatnya preliminary question yang high level, itu cocok itu menggunakan what if analysis ya, what if analysis. Tapi kalau untuk thorough, untuk yang detail itu jangan menggunakan what if analysis menurut saya. Oke, kalau tidak ada saya mau lanjut ke materi yang terakhir. Udah sampai jam 10 ya, mungkin kita nanti ada waktu 30 menit lagi. Sisa waktu kita coba manfaatkan untuk kalau ada tanya jawab, silakan. Nah, untuk safety integrity level, nah ini kita bicara, tadi kita sudah bicara kualitatif, kita sudah bicara full kuantitatif, nah ini kita bicara semi kuantitatif, harus kualitatif ya. Jadi, ini adalah sedikit lanjutan dari yang namanya HAZOP ya. HAZOP studi biasanya kadang-kadang diiringi dengan yang namanya SEAL studi atau LOPA.
Sama saja, ada dua metode yang dikatakan kadang-kadang orang menyebutnya SEAL tadi, ada kadang-kadang menyebutnya SEAL itu dari apa? Safety Integrity Level. Ini akan berhubungan dengan instrumentasi, kecukupan instrumentasi, instrumen kontrol, alarm, shutdown system ya, yang ada di pabrik kita untuk mematikan ya, trip ya, untuk mematikan. Nah itu kita perlu cek kecukupannya seperti apa. Nah, biasanya kadang-kadang menggunakan istilah SEAL, Safety Integrity Level, ya, tingkat integritasnya lah ibaratnya kan. Yang kedua adalah atau LOPA, Layer of Protection Analysis. Dua hal yang sama, itu satu hal yang sama ya, dua istilah tadi. Nah, referensi yang bisa kita pakai itu adalah ini, 61511 ya, ISC 61511. Ini adalah International Korean Standard untuk instrumen elektronik ya, instrumen elektronik. Nah, ini saya sedikit menggambarkan spektrum ininya ya, apa namanya, applicability ya. Nah, ini mungkin bisa memberikan gambaran ke kawan-kawan di sini, teman-teman di sini. Ya kalau kualitatif ya kan, screening kualitatif itu yang namanya HAZOP, kemudian HAZOP kita masih atau HAZIT ya. What if, FMEA itu bagus untuk dilakukan kan ya. Tapi kalau sifatnya semi simplify atau kuantitatif ya, yang semi lah ya boleh dikatakan, itu jangan semua skenario yang ada di dalam HAZOP itu kita bahas, kita bawa ke SEAL, nanti akan wasting time saja. Jadi pilihlah paling banyak itu sampai 5%. Jadi kita pilih hanya risiko-risiko yang cukup besar saja secara risk level gitu kan ya, atau secara konsekuensi yang besar. Nah itulah yang kita cocok untuk kita lakukan LOPA ya, lakukan LOPA atau SEAL study tadi. Nah dari 1 sampai 5% tadi hanya 1% yang perlu sampai ke QRA. Ya kan? Jadi sedikit saja, hanya yang major saja yang perlu sampai ke QRA. Jadi tidak perlu semuanya dimodelkan di QRA. Kalau model QRA nanti bingung sendiri kita memodelkannya, karena nggak semua skenario hazard itu bisa dimodelkan ya. Apalagi yang sifatnya itu bukan major hazard. Jadi ini adalah spektrum ya, namanya spektrum. Akan awalnya banyak ini analisis mengerucut sampai dengan yang sedikit di QRA. Itulah Pak, kalau ingin memberikan, atau Ibu ya, ingin memberikan gambaran kapan memakainya ini. Ya, jadi SEAL-nya ini biasanya yang kita akses tadi, yang saya tunjukkan tadi spektrum tadi hanya yang di daerah ini nih. Yang daerah yang severity levelnya cukup tinggi dan frekuen kejadiannya biasanya yang merah-merah lah ya, kalau bicara risk level yang high risk lah ya, yang high risk. Nah, tergantung company nanti menilainya. Layer protection atau safety integrity level itu kita bagi-bagi. Kalau pabrik itu biasanya dibangun dengan beberapa layer proteksi, nggak cuma satu ya layer proteksinya ya biasanya ya. Jadi secara umum pasti akan dibangun dengan ada sistem kontrolnya, ada orang yang memonitor, ada alarm nanti yang mengingatkan orang tersebut, ada trip system, ada yang namanya mechanical protection ya kan ya. Bahkan sampai ke emergency response. Ini kalau ini istilahnya onion diagram kalau bahasanya orang proses safety ya. Onion diagram. Jadi kayak bawang nih kan, diagram bawang bawang yang dipotong sebelah kan, kelihatan lapisan-lapisannya. Jadi insiden itu tidak akan terjadi kalau salah satu dari sistem ini bekerja gitu kan, tidak akan berkembang lebih lanjut. Tapi kalau ini jebol semua, nah makanya akhirnya kejadian tersebut terjadi. Tapi tetap kejadian ya, walaupun bagaimanapun juga kita tetap sering lihat kejadian-kejadian proses safety yang seperti tadi di slide-slide sebelumnya saya beritakan. Ya, kira-kira itu adalah layer proteksi. Nah, layer-layer ini akan kita cek ada atau tidak, efek itu tidak mencegah hazard yang kita bicarakan tersebut. Kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk gambaran lebih mudah lagi ya. Jadi kalau kita bicara mungkin ada kawan-kawan di sini yang di control room ya, bekerja di control room yang familiar dengan control system, control room. Nah, jadi kalau baratnya proses itu kan ada range-nya ya, range operasi kan. Kalau dia makin naik ke atas, itu kan makin tidak terkontrol. Ada alarm, kalau alarmnya gagal, tidak direspon lambat, ada tripnya misalkan tidak bekerja juga, ada mechanical protectionnya gagal juga, lah, maka menyebabkan terjadinya kebakaran. Kira-kira seperti itu. Itulah yang kita berikan gambaran di sini, sehingga kita harus pastikan layer proteksi ini cukup mengurangi risiko yang tidak kita harapkan tersebut. Jadi konsepnya ini initial risk, bahasanya dari kanan ke kiri Pak ya, bukan dari kiri ke kanan, berarti dari kanan ke kiri. Kita mau turunkan nih
turunkan necessary minimum risk reduction sampai optimal mungkin. Tentunya ada juga ya efeknya ya. Kalau kita makin menurunkan ke sini, otomatis ada duit yang harus kita spending kan, secara company, korporasi kan. Nah, tapi kita harus melihat sampai di mana kita mau turunkan ini. Ya, sampai di sebuah yang namanya tolerable risk yang bisa kita toleransi. Nah, tolerable risk ini harus punya acceptance kriteria. Nanti itu akan kita bicarakan ya di dalam pembahasan detail terkait dengan SEAL study. Nah, itu ada yang namanya tolerable risk. Setiap company biasanya punya pendekatan berbeda-beda terkait tolerable risk. Konsekuensinya makin kita geser ke kiri tolerable risk-nya, makin turun residual risk-nya, makin banyak duit yang harus kita spending. Artinya kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Jadi tapi kalau kita makin rendah toleransi kita, makin tinggi resiko kita. Nah itu jadi balance ya, harus balance melihatnya. Kayak juggling ya kan ya, kayak timbangan yang harus kita pastikan. Nah ini adalah konsep ininya. Jadi semakin banyak layer proteksi, kita hitung sederhana saja. Kalau misalkan ini kejadiannya misalkan 10% misalkan, 1 dalam 10 tahun. Misalnya kejadian misalkan terjadinya tumpah tangki overflow ya, tangki tumpah itu pernah kejadian 1 dalam 10 tahun. Oke, 1 dalam 10 tahun kita harus lihat sekarang kita mau turunkan dia menjadi berapa acceptance kita. Itu kan saya bilang kan toleransi risiko kan ya, karena yang jelas yang namanya insiden itu tidak bisa kita hilangkan, yang bisa hanya dikurangi. Itu filosofinya. Nah, bagaimana cara menguranginya tadi ya? Kita tambahkan layer proteksi yang ada yang bekerja. Misalkan di sini kita tambahkan ada alarm. Jadi kalau ada levelnya terus naik, sebelum dia tumpah ada alarm ingatin operator untuk ngecek ke sana, atau nanti bisa dimatikan otomatis dari control room. Kalau gagal juga, kita punya lagi misalkan shutdown sistem, langsung nutup SDV-nya. Valve isolasinya otomatis langsung tertutup sehingga tidak nambah lagi liquid yang ada di sana misalkan. Atau pompa di start, dia langsung berkurang level yang ada di dalam tangki tersebut. Lewat lagi kita punya dike, misalkan ada dike yang kalau tumpah nanti dia nggak meluber kemana-mana, terkumpul saja di dalam penampungan tadi, bak tampung tadi. Nah ini dikalikan saja, jadi semakin banyak kita nambahin layer proteksi maka akan semakin turun likelihood tadi, inisial risiko tadi akan semakin kecil gitu kan ya. Tapi kalau kita makin banyak nambahin ini, otomatis biaya kita akan spending makin banyak. Jadi kira-kira itu adalah gambaran metode risk ya, metode SEAL atau LOPA studi secara umum ya gambarannya. Oke. Ini hanya penjelasan saja, lebih detailnya bisa Bapak Ibu baca sendiri ya, mungkin agak terlalu teknis. Ya, jadi metodenya ada 2, ada namanya risk graph, ada namanya LOPA ya. Ya itu tadi nanti kita bisa bicara lebih detail, kalau misalkan ada sesi lagi lanjutan kita bahas mengenai SEAL lebih detail. Yang jelas LOPA studi ini sifatnya semi kuantitatif, ya akan membicarakan mengenai probabilistic calculation ya dari sebuah detail skenario yang didefinisikan di atas. Saya rasa mungkin itu saja Pak Kamar ya, kita berikan waktu tanya jawab ya di sisa waktu tersisa. Silakan. Baik Pak Pedi, terima kasih pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau yang perlu diklarifikasi, dipersilakan Bapak Ibu dipertanyakan atau bisa di-chat langsung ke saya, nanti saya bacakan. Ada pertanyaan dari Bu Mita terkait kuantitatif risk assessment, berarti kita pakai software khususnya yang untuk menilainya. Nah ini maksudnya software yang bisa Aloha, bisa yang lainnya kali, bisa dijelaskan Pak Pedi? Ya, baik. Terima kasih atas Ibu Mita ya pertanyaannya. Jadi benar sekali yang tadi saya sudah sempat singgung di pemaparan saya yang di awal, bahwa QRA biasanya identik dengan penggunaan software untuk modeling terutama ya, apabila kita bicara mengenai kebakaran atau modeling terkait ledakan atau modeling terhadap gas bocor ya kan ya,
sehingga sampai di mana terjadinya kebocoran, jaraknya berapa jauh. Itu ada beberapa software komersial Bu yang sudah diperdagangkan secara komersial, seperti contohnya adalah yang dikeluarkan oleh DNV, Dead Not Veritas, mungkin Bapak Ibu tahu ya, salah satu konsultan pro safety yang safety lah ya secara umum yang dari Norwegia. Nah, itu mengeluarkan namanya software DNV PAS ya, PHAST ya, DNV PAS. Nah itu bisa searching aja Ibu di Google, akan keluar biasanya. Nah itu salah satu software yang cukup powerful, yang jamak lah ya, dipakai di industri oil and gas untuk safety secara umum untuk mendefinisikan konsekuensi modeling terhadap fire ya, ledakan atau toxic ya, kebocoran terhadap toxic, DNV PAS. Kemudian ada juga kalau yang freeware ya, yang bisa dipakai umum, itu dikeluarkan oleh Environmental Protection Agency ya, semacam apa tuh namanya ya, kayak KLH-nya lah ya, KLH-nya Badan Regulasi Environment Amerika, EPA ya. Nah mungkin yang dari environmental mungkin tahu lah ya. Nah itu mereka mengeluarkan namanya Aloha. Aloha itu saya lupa singkatannya apa ya, belum nggak terpikir sekarang. Nah jadi itu freeware, jadi bisa di-download, dan mereka kadang-kadang update juga kalau ada update metodologi gitu kan. Nah itu bisa Bapak pakai lah paling tidak buat pendekatan preliminary ya. Tapi balik lagi ada di situ guide word-nya, tapi cara pakainya dan lain-lain juga agak hati-hati kalau mudah-mudahan berdiskusi dengan orang yang mengerti teknis ya. Nanti takutnya salah persepsi, bisa bahaya nanti menentukan decision kan ya. Karena kalau ngomong safety ini kan, kalau decisionnya salah bisa impact ke budget, bisa efek ke macam-macam ya, isu-isu sentral jadinya kan gitu. Jadi agak hati-hati dalam memakainya. Harus berdiskusi dulu dengan orang yang mengerti secara teknis. Itu Aloha. Kemudian ada juga yang namanya Shell, dikeluarkan oleh pihak Shell, namanya CRED, FRED, CRED ya. Nah, itu juga ini bisa dipakai. Kemudian ada satu lagi yang saat ini memang menspesialisasikan untuk software, namanya Gexcon Bu. Jadi Gexcon, nah ini memang software terkenal cukup premium ya, softwarenya harganya cukup premium. Dia sudah memodelkan dengan 3D modeling, dengan 3D model, dengan computational fluid dynamic ya namanya, sehingga kita bisa tahu ketiga dimensi kebakaran apinya itu akan bagaimana dan seperti apa gitu kan. Jadi lebih presisi kira-kira itu. Namanya adalah Gexcon ya, nama company-nya adalah Gexcon. Saya lupa nama softwarenya apa ya, tapi bisa di searching di internet ya dengan produknya Gexcon, Gexcon ya, Gexcon. Nah, itu adalah macam-macam ini Bu, apa namanya, komersial software yang bisa dipakai, yang bisa dicari di internet lah secara umum. Begitu Pak Kamar, sedikit tambahan informasi. Baik Pak Pedi, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak, selamat siang. Saya open mic ya Pak. Iya. Monggo, silakan Bu. Maaf kalau suaranya tidak terdengar. Jadi sebenarnya saya mau nanya sekalian apa ya, kayak sekedar tukar pikiran. Jadi kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan HZ, terus HAZOP, dan teknis untuk penilaian resiko. Nah kebetulan saya bekerja di building management gitu Pak, yang sangat beresiko akhir-akhir ini terkait dengan fire, kebakaran yang kita lihat. Nah sebenarnya mungkin kalau dari gedung itu mungkin hal yang baru untuk melakukan teknik penilaian resiko terhadap kebakaran, karena kebanyakan itu di oil and gas yang kita tahu Pak. Jadi mungkin ada saran, advice atau gimana ya Pak, untuk mungkin saya bisa mulai memikirkan terkait dengan penilaian ini, karena kan beberapa gedung-gedung saya di Jakarta banyak sekali yang loss kayak bakaran karena masalah mungkin belum terdeteksi dan teranalisis dengan sangat kritis gitu sih Pak. Lebih ke situ sih Pak, mungkin ada saran, advice yang saya mulai, maksudnya apa ya, kayak teknisnya kayak seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Mita sharingnya. Ya, ini juga saya boleh dikatakan untuk high rise building ya, itu juga memang quite challenging lah ya. Memang benar Bu, salah satu apa istilahnya, high risk juga lah ya, high risk facilities yang memang harusnya paham
harusnya mempertimbangkan juga dan detail juga harusnya analisis terkait dengan proses safety. Yang saya tahu memang high rise building ini yang kita sudah cukup kuat ya, yang saya hanya mengikuti saja ya dengan berdiskusi dengan kawan-kawan civil structure dan lain-lain. Untuk aturan regulasinya itu cukup clear di sisi civil structure-nya, jadi sebagai untuk mengantisipasi kalau gempa gitu kan ya, mengantisipasi kalau ya macam-macam lah ya, yang secara angin, wind load dan segala macam itu mungkin kita sudah punya aturan main lah ya dari pihak pemerintah. Tapi kalau untuk yang namanya aturan main kebakaran, kemudian berapa lama orang harus escape kalau terjadi kebakaran, kemudian kapan harus meletakkan barang-barang yang mana yang mudah terbakar itu di mana, di daerah mana bolehnya, di mana tidak boleh, segala macam. Mungkin itu setahu saya quite challenging. Tolong saya dikoreksi kalau mungkin Ibu punya informasi yang lebih detail, tapi balik lagi di sini yang sebenarnya ingin saya sampaikan yang mungkin saya bisa sharing juga ke Ibu adalah yang saya tahu saya pernah memodelkan lah ya, tapi memang bukan high rise building ya, cuman di platform kita juga punya yang namanya platform itu ya, lepas pantai Bu. Ya, lepas pantai itu kan juga banyak berlevel-level kan ininya, tingkat gedungnya ya, bukan gedung, strukturnya ya, strukturnya ada beberapa level. Nah, kita memang mempertimbangkan tuh jalur escape dan itu kita simulasikan ya kan. Nah, ada software yang pernah saya pakai juga ya, yang dikeluarkan oleh UK HSE ya. Nah, itu kita bisa memodelkan nanti. Jadi ketika Anda terjadi kebakaran di tangga ini misalkan, kira-kira orang di lantai atas itu berapa cepat bisa turun ke titik tertentu yang kita pastikan titik tertentu tersebut kalau terjadi kebakaran di satu tangga yang misalkan tangga yang tengah-tengah. Nah, itu ada master point yang bisa menyelamatkan mereka, namanya temporary refuge lah ya. Jadi sistem pengaman mereka sehingga mereka masih bisa sekian waktu bisa escape sampai ke bawah misalkan. Atau kalau enggak nanti harus mempertimbangkan escape yang model lainnya di test case saja. Itu yang pernah kita pertimbangkan di oil and gas ya. Jadi kapan orang kejebak, udah kalau kejebak dia harus terjun. Nah, terjun udah kita siapin alat terjun misalkan. Kalau di high building beda lagi ceritanya, kita harus pikirkan cerita yang lain lagi. Nah, jadi itu yang bahkan kita sampai hitung probabilistiknya Bu, ya, sehingga kalau itu berisiko sekali kita harus siapin tangga lain atau cara lain dan misalkan orientasinya dirubah bahkan sampai selevel seperti itu. Kalau kita di oil and gas itu dapat dari mana? Itu semua dapat dari simulasi. Sebab kalau kita hanya pendekatannya kualitatif, hanya ngelihat aman lah, ini nggak mungkin lah, ini kan akan begitu saja, tidak sampai membuat sehingga kita bikin sebuah simulasi yang cukup realistis lah ya. Itu just a case misalkan. Belum juga lagi nanti bagaimana sistem fire protection-nya kalau kita bicara ini saya analogikan saja ya di oil and gas gitu kan. Untuk yang levelnya cukup tinggi, yang cukup banyak. Nah, itu juga bagaimana kita memastikan sistem semprotannya, spray ya, fire sprinkle dan lain-lain itu aman. Itu kita simulasikan juga dengan modeling. Tentunya mungkin Ibu sudah punya lah kalau untuk bagian sistem di fire protection-nya ya. Kira-kira seperti itu. Juga itu adalah begitu juga dengan fire-nya sendiri. Fire growing itu kalau saya tidak salah namanya FFD ya. Saya lupa nama nama softwarenya Bu. Itu bisa Ibu cari namanya Fire Dynamic Simulation, FDS, Fire Dynamic Simulation. Itu khusus untuk high rise building Bu. Dikembangkan oleh Norway atau UK kalau saya tidak salah. FDS itu bisa cari di internet. Nah, itu bisa mensimulasikan Bu Mita ya, berapa lama fire itu begini Bu simulasi modelnya. Dia akan growing awal, kemudian makin peak itu maksudnya temperatur makin panas, setelah itu dia turun. Kalau tidak ada lagi yang mensuplai bahan bakar, dia akan habis dan dia akan turun. Itu yang namanya kurva Bell-nya fire ya, seperti itu. Nah, yang tidak kita harapkan yang pertama sekali pada saat dia peak. Nah, kita jangan sampai pada saat dia peak orang terlambat. Nah, disitulah misalkan ada fatality, disitulah itu gedung bisa jatuh, kolaps dan lain-lain. Itulah yang harus kita modelkan. Nah, itu bisa dihitung dengan presisi ya, tentunya dengan simulasi 3D ya, dengan namanya computational fluid dynamic ya, sehingga kita bisa lakukan presisi lah ya, pertimbangan-pertimbangan baik dari sisi proses safety-nya dan lain-lain, di sisi strukturnya juga seperti itu. Itu sedikit tambahan dari saya, Ibu Mita, sharing saja kira-kira kalau analoginya dengan high rise building.
Ya, mungkin sedikit nambahkan juga Pak Pedi, bisa kita menggunakan pendekatan Fire Evaluation Risk Assessment atau FERA ya, FERA atau FRA. Mungkin di tempat Ibu Mita bisa menerapkan juga studi FERA untuk melihat potensi risknya. Ya, benar Pak Kamar. Jadi kalau kita bungkus Bu, yang tadi disampaikan oleh Pak Kamar, biasanya studinya yang dikenal dengan nama FRA ya, Fire Risk Analysis atau Fire Explosion Risk Analysis, ya dua hal yang sama itu. Itu biasanya bungkusan studinya nanti secara kuantitatif ya, yang atau QRA secara umum untuk melihatnya itu. Atau ada lagi istilahnya Escape Emergency Rescue Analysis. Jadi bagaimana jalur selamat orang, aman atau tidak, resikonya seperti apa, likelihoodnya seperti apa kalau kejadian, dan orangnya selamatnya berapa persen. Nah itu bisa disimulasikan Bu dengan seperti yang software-software yang tadi saya sebutkan. Oke, Oke, ada Pak. lagi Terima mungkin? kasih Pak, jelas sekali penjelasan. Terima kasih kembali Bu Mita. Ya, emang sangat menarik ya Pak Kamar ya tadi sharing Ibu Mita tadi terkait dengan ada yang risk building ya. Memang benar Bu, jadi memang hampir boleh dikatakan yang kayak QRA, PHA ini masih dikenal jamaahnya di dunia oil and gas ya. Ini sedikit tambahkan informasi saja. Di tempat lain memang masih sedang growing lah ya, sedang berkembang. Baru ini kita juga dapat juga pekerjaan untuk food and beverage ya, mereka industri food and beverage, mereka juga mau mengembangkan process safety management, ya kan, terkait process safety management. Nah itu juga sudah mulai growing ya, karena memang kenyataannya process safety itu nggak bicara di oil and gas, nggak bicara di petrokimia, nggak, itu bicara di secara umum ya, karena hazard risikonya memang keselamatan proses itu besar ininya kan ya, risikonya. Jadi feel free saja kalau teman-teman dari disiplin industri lain mau bertanya gitu kan ke kita. Kebetulan saya di oil and gas, jadi sedikit banyak tahulah aplikasi di oil and gas ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya Pak Pedi. Ya, Pak Kamar. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua atas kehadirannya mengikuti sesi sharing hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Pedi bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah bagi Pak Pedi yang sudah menyampaikan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti program-program sharing berikutnya akan kami sampaikan di grup WA. Terima kasih dan tolong disampaikan ke kami bila ada misalnya topik khusus yang ingin dibahas, nanti kita akan alokasikan topik tersebut. Itu saja dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian atau dalam sharing presentasi hari ini. Semoga kita tetap aman, selamat dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.